Pernahkah kalian perhatikan kemiripan antara dirimu dan orang tuamu? Tahukah kamu apa yang membuatmu mewarisi kemiripan tertentu dengan orang tuamu? Bagaimana jawabannya? Yuk, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Rohma. Saya dari SMA Negeri Sultan Abang, Kabupaten Penukal Lebak Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kompetensi dasar pada hari ini adalah menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarasan sifat pada makhluk hidup. Sasaran materinya adalah kelas 12 SMA. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur heliks ganda DNA, sifat dan fungsinya. Peserta didik dapat mendeskripsikan struktur RNA, sifat dan fungsinya, dan peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara DNA, gen, dan kromosom. Nah, sifat makhluk hidup ternyata ditentukan oleh senyawa yang disebut asam deoksiribonukleik asid atau DNA. Urutan-urutan bahasa di sepanjang DNA itulah yang dianggap sebagai cetak biru kehidupan. Nah, DNA inilah yang dikatakan sebagai molekul hidup karena mampu memperbanyak diri dan mampu membentuk RNA, asalkan berada dalam lingkungan yang sesuai. Untuk lebih jelas lagi, kita bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu kromosom. Kromosom ini adalah struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Kromosom terdapat di dalam nukleus atau inti sel dan hanya dapat diamati dengan mikroskop pada saat sel sedang membelah secara mitosis atau meiosis. Nah, ketika sel membelah, di dalam inti terdapat benang-benang halus yang dapat menyerap zat warna disebut dengan kromatid. Kroma artinya berwarna, tin artinya benang. Pada tahap profase, benang-benang kromatid ini menebal dan memendek yang disebut dengan kromosom. Nah, benang kromosom itu merupakan benang fibril yang terdiri atas DNA dan protein. DNA singkatan dari deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat. Pada benang kromosom terdapat lengan kromosom atau kromatid dan juga sentromer. Nah, dapat kalian lihat dari gambar ini, jadi kromosom pada tahap metafase itu sangat jelas ya. Kemudian ketika kita buka, inilah susunan daripada kromosom itu sendiri. Jadi kromosom disusun oleh dua protein, yaitu protein histon yang bersifat basa dan protein non-histon yang bersifat asam. Protein histon dan non-histon ini berfungsi sebagai media bagi benang kromosom sehingga menjadi padat dan berperan sebagai enzim pengganda DNA dan pengkopi DNA menjadi RNA. Nah, protein histon yang telah terbungkus DNA itu disebut dengan nukleosom ya. Nah, di dalam sel prokariotik yang tidak memiliki membran nukleus, bahan-bahan kromosom ini tidak tersebar merata di dalam sitoplasma ya. Jadi bahan-bahan kromosom itu terletak di daerah tertentu yang dikenal sebagai daerah inti. Nah, penampakan kromosom pada sel prokariotik yang sedang membelah berbeda dengan penampakan kromosom pada sel eukariotik yang sedang membelah. Pembelahan sel prokariotik terjadi secara langsung atau biner, sedangkan pembelahan sel eukariot terjadi melalui fase-fase yang disebut mitosis dan meiosis. Jelas sekali ya, jadi di situ ada kromosom yang dikemas ya, sehingga kita lihat bentuknya itu terdiri dari histon dan juga di situ ada DNA ya. DNA ini kalau kita buka ya bentuknya seperti itu ya. Itu adalah rantai ganda. Demikian materi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.